Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min karamika ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM beserta pengurus jajaran, para sepuh, para orang tua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dan juga kepada sahabat saya terkhusus Ustadz Makhroji. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah sembari memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa kita mesti membiasakan lisan ini untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah? Ternyata salah satu rahasianya Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana yang kita tahu bersama, yang membuat Bapak Ibu itu masuk surga bukan semata-mata karena amalan kita, bukan semata-mata karena kebaikan kita. Kalau seandainya surga itu bisa kita tukar dengan ibadah kita, semata-mata ibadah, masih jauh dari kata sempurna. Ibadah kita Bapak Ibu sekalian masih banyak kekurangan, belum benar-benar tulus dan ikhlas, kadang masih suka modus. Maka satu-satunya yang membuat seorang hamba dimasukkan ke dalam surga itu karena ridho Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ridho Allah. Dan ternyata salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah, sebagaimana kata Nabi SAW, ternyata bisa dengan hal-hal yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Innallaha la yarudhu 'anil 'abdi an ya'kulal aklata aw yashrabu syurbata fayahmadahu 'alaiha. Ternyata untuk mendapatkan ridho Allah bisa dengan hal-hal yang sederhana. Salah satunya apa kata Nabi? Di antaranya tidaklah seorang hamba makan, tidaklah seorang hamba minum. Saya pengen praktek tapi nggak enak, bapak-bapak nggak punya minum, saya punya minum. Kata Nabi apa? Tidaklah seorang hamba makan dan minum, setelah itu dia mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Allah langsung ridho kepada hamba tersebut. Hanya dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Hal yang paling sederhana, tapi ternyata membuat Allah ridho. Maka semoga dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita semuanya termasuk hamba yang diridhoi oleh Allah. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada sosok yang mulia, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang kita cintai adalah Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga kita semuanya dikumpulkan bersama beliau kelak di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian, sehat?
Alhamdulillah. Kalau lihat dari roman-romannya sih insya Allah pada sehat ini. Amin. Semoga fisik kita sehat. Amin. Hati kita disehatkan oleh Allah. Amin. Pikiran kita sehat. Kantong kita gimana Pak? Insya Allah disehatkan oleh Allah. Amin. Kayaknya rasa-rasanya yang terakhir ini harus paling kencang. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita sembari berharap keberkahan, keridhaan dari Allah, mari sama-sama kita membuka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi hari ini insya Allah Bapak Ibu sekalian terkait rahasia doa. Dan insya Allah kita akan sebutkan salah satu doa Nabi. Kita akan mentadabburi doa Nabi tersebut. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus berdoa? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya kenapa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berdoa? Atau jangan-jangan doa ini cuman menjadi sesuatu yang sifatnya rutinitas? Sehingga apa? Kita kadangkala berdoa pun nggak tahu apa isinya. Pokoknya Ustadz Makhroji doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ikut aja dah. Sudahkah pernah kita bertanya kenapa saya harus berdoa kepada Allah? Maka semoga setelah kajian ini Bapak Ibu sekalian kita makin tambah kenceng, makin tambah kuat yakin kita, dan kita makin senantiasa berdoa kepada Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala, ini seharusnya di sebelah kiri nih. Saya agak kagok kalau di sebelah kanan. Jadi kan kalau saya duduk berdiri langsung sebelah kiri. Baik. Apa tema kita pagi hari ini? Rahasia berdoa. Rahasia berdoa. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus berdoa? Nah, baik. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian doa ini sangat penting. Jangankan dalam kehidupan sebagai seorang mukmin, kita bicara sebagai seorang manusia, maka siapapun dia selama manusia, dia sangat butuh yang namanya berdoa, terlepas kepada siapa yang dia minta. Kepada siapa dia berdoa. Sebagai seorang manusia, kita butuh yang namanya berdoa. Ada satu buku Bapak Ibu sekalian yang ditulis oleh seorang pakar. Jadi yang ngomong ini bukan saya, tapi seorang pakar. Siapa itu? Beliau ini pakar psikologi Bapak Ibu sekalian. Seorang psikolog. Dan beliau itu sudah 20 tahun menggeluti dunia psikologi ini. Saking hebatnya beliau ini, kemudian beliau diberikan penghargaan, dan memang beliau itu seorang profesor di bidang psikologi. Siapa namanya? Namanya adalah William James. Ini dia termasuk guru besar di salah satu universitas terkemuka di barat. Dia punya buku Bapak Ibu sekalian. Dia tulis apa? Judul bukunya itu adalah Will to Believe. Pokoknya ikut dah, begini begitu ya. Will to Believe. Intinya apa? Buku ini berbicara tentang bahwa ternyata manusia itu secara psikologi, secara mental itu memang butuh kepada Tuhan, dan dia butuh untuk berdoa. Kenapa? Nah, beliau tulis di dalam buku ini, Bapak Ibu kalau pengen nyari buku ini silahkan, tapi buku aslinya itu bahasa Inggris, kayaknya udah diterjemahkan. Baik, apa dia sebutkan di dalam buku itu? Jadi Bapak Ibu sekalian katanya, manusia itu siapapun dia butuh kepada Tuhan, dan dia butuh untuk senantiasa berdoa. Kenapa? Katanya begini, ada satu penyakit manusia yang berkaitan dengan penyakit mental. Apa itu? Namanya adalah khawatir, apalagi cemas, apalagi takut. Ini sifat manusiawi, sifat dasar manusiawi. Jadi manusia itu takut, ada rasa cemas, khawatir. Makanya kenapa hanya orang mukmin itu nggak ada rasa takutnya.
Orang mukmin nggak ada rasa khawatirnya, nggak ada rasa cemasnya. Nah, katanya apa? Manusia itu secara basic, secara dasar, dia itu punya sifat-sifat ini. Sehingga apa? Kalau Bapak Ibu sekalian, dia nggak berdoa, terus bagaimana cara dia menenangkan pikiran dan hatinya untuk menghadapi dunia yang selalu berubah-ubah? Gimana caranya? Makanya mohon maaf, katanya orang yang paling stres di dunia ini orang ateis. Orang yang tidak percaya Tuhan itu stres Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka itu tiap malam harus minum obat. Untuk apa? Menenangkan pikiran dan hatinya. Beruntung Bapak Ibu sekalian, nggak mesti harus minum obat, udah alhamdulillah udah tenang pikiran kita. Ya. Kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, malah justru kita bahagia. Makanya Allah sebutkan salah satu sifat ciri orang-orang mukmin di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang mukmin itu nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena semua hidupnya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mukmin itu kehidupannya ceria, bahagia. Makanya kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak di depan saya ini, insya Allah saya hakul yakin semua orang bahagia. Amin. Saya bisa tahu tuh bapak-bapak bahagia dengan lagi banyak masalah. Dari apa? Dari ketawanya. Kalau lagi bahagia itu ketawanya lepas, masya Allah. Ya. Kalau lagi banyak masalah, ketawanya kayak ada nyangkut, batuk. Begitu ketawanya. Ya. Alhamdulillah. Nih kata William James. Ternyata subhanallah, sebelum dia ngomong ini Bapak Ibu sekalian, Allah jauh-jauh hari sudah ngomong di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul. Yang menenangkan hati manusia itu cuma satu. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita senantiasa berdoa kepada Allah. Makanya kalau Bapak Ibu serius mencari kebahagiaan, ketenangan batin, itu mulainya dari apa? Mulainya dari perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Termasuk apa? Berdoa. Jadi semoga setelah ini kita betul-betul berdoa kepada Allah, bukan saja sekedar meminta, tapi betul-betul kita pengen supaya kita merasakan bahwa Allah itu betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Jadi berdoa itu sangat penting ternyata. Dan yang ngomong ini adalah seorang pakar psikologi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dilahirkan oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang mukmin. Dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Sehingga apa? Doa kita itu Bapak Ibu sekalian bukan sekedar ungkapan permintaan saja, tapi doa itu adalah bahasa iman kita, bahasa yakin kita kepada Allah. Bahwa Allah itu yang punya langit bumi siapa Bapak Ibu sekalian? Allah. Yang punya semesta ini siapa? Allah. Kalau Allah yang punya semesta ini, pasti yang mengatur juga siapa? Allah. Makanya orang mukmin itu nggak cemas. Kalau ada apa-apa, tinggal doa kepada Allah, tinggal minta kepada Allah. Dia nggak takut, dia nggak khawatir. Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking pentingnya doa ini, kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu adalah inti dari semua ibadah Bapak Ibu sekalian. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti dari semua ibadah. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, jangankan kita bicara ibadah di dalam Islam, dalam aktivitas kita sehari-hari kita dididik oleh Nabi, ditarbiyah oleh Nabi untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Bangun tidur, kita baca doa. Gimana doanya? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bercermin, kita berkaca di rumah, ada doanya. Gimana doanya? Alhamdulillah alladzi kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Terima kasih ya Allah sebagaimana Engkau indahkan wajah ini, ya, maka indahkan juga hati kami ya Allah. Bahkan sebelum makan kita diajarkan doa oleh Nabi. Gimana bunyi doanya?
nggak usah dibaca sekarang. Nanti tar pas kita mau sarapan, baru juga mulai ngaji udah ingat doa makan bapak-bapak deh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan sebelum kita tidur, kita juga diajarkan oleh Nabi untuk berdoa. Gimana bunyi doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Semua kehidupan seorang mukmin itu dipenuhi dengan doa. Nabi mengajarkan kita, mendidik kita supaya apa? Supaya kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Supaya kita nggak khawatir, supaya kita nggak usah takut dengan kehidupan dunia ini. Karena kita punya Allah. Ya. Makanya kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Makanya ada seorang sahabat yang mulia, namanya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau ini unik Bapak Ibu sekalian, karena beliau itu sudah sampai kepada hakikat dunia doa. Beliau itu sudah paham betul rahasia doa. Sehingga apa? Kata beliau begini, inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa hunakal ijabah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sudah sampai kepada rahasia daripada doa, orang yang sudah faham rahasia doa, pasti ngomongnya begini. Apa itu kata beliau? Aku itu kalau berdoa kepada Allah, kalau saya minta kepada Allah, saya nggak pernah berharap Allah itu mengijabah doa saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Lawang Bapak Ibu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, jangankan kepada Allah, kepada manusia saja kalau kita minta pasti dikasih ya. Apalagi kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita berdoa, kata Nabi SAW, Allah itu sangat malu kepada siapa? Kepada seorang hamba yang sudah minta berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian apa? Tidak dikabulkan oleh Allah. Allah malu. Reputasi Allah dipertaruhkan sebagai Tuhan semesta alam. Apa sih yang diminta hamba ini kemudian saya nggak bisa kasih? Paling dia minta apa? Kalau bapak-bapak pasti minta kawin lagi gampang. Apa sih yang diminta hamba? Gampang, kecil, sedikit sama Allah kalau dibandingkan dengan milik Allah semesta alam ini dikit. Gak akan berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Bahkan kalau kita semua nih hamba manusia berdoa kemudian diijabah oleh Allah, gak akan berkurang kekayaan Allah, dikit. Makanya kata beliau apa? Idillah ahmilu hammal ijabah. Aku kalau berdoa gak terlalu, maksudnya ya gak berharap Allah mengabulkan doa saya. Kenapa? Karena kalau saya berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Saya gak terlalu khawatir dengan itu. Kenapa? Justru yang hebat dari doa itu apa Bapak Ibu sekalian? Ini kata beliau, justru yang hebat dari doa itu bukan ada pada saat Bapak Ibu berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah. Itu mah biasa bagi Allah sebagai Tuhan. Justru yang hebat dari doa itu kata beliau apa? Fa idza ulhimtud du'a fa hunakal ijabah. Kata beliau, justru yang hebat dari berdoa itu adalah doa itu sebagaimana kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Dan orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah itu nggak bisa semuanya Bapak Ibu sekalian. Hanya orang-orang khusus yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Makanya kata para ulama kita, Allah itu kalau cinta, kalau sayang kepada seorang hamba, apa yang Allah kasih? Bukan sekedar dunia Pak, bukan. Ada yang lebih spesial yang Allah kasih. Apa itu? Nikmat taufik. Apa Bapak Ibu sekalian? Nikmat taufik. Apa itu nikmat taufik? Ada bapak-bapak yang namanya taufik, yang jelas bukan itu. Apa itu nikmat taufik? Kata para ulama kita, taufik itu adalah kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau soal ibadah itu Bapak Ibu sekalian bukan soal kuat-kuatan fisik, bukan. Kalau seandainya ibadah diukur dari kekuatan fisik, mohon maaf, seharusnya yang hadir pengajian pagi hari ini itu kebanyakan anak muda. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, alhamdulillah anak muda semuanya sih. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah.
lillah. Untuk membuktikan Bapak Ibu sekalian, kalau soal ibadah itu bukan soal kuat-kuatan fisik. Soal ibadah itu adalah soal taufik dari Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah, itulah yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Termasuk apa? Berdoa, kata Sayyidina Umar. Allah kalau cinta, kalau sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan gerakkan hatinya untuk apa? Berdoa kepada Allah. Disitulah kita kemudian doa kita akan diijabah oleh Allah. Jadi Allah mengijabah doa kita itu bahkan dari awal saat kita tergerak hati kita untuk berdoa kepada Allah, disitulah Allah mengabulkan doa kita. Jadi bahkan sebelum kita selesai berdoa pun Allah sudah mengabulkan doa kita. Dan ciri tanda Allah mengabulkan doa seorang hamba, Allah gerakkan hatinya memudahkan untuk berdoa kepada Allah. Maka kalau Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, disitulah awal Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, mau sebanyak hajat apapun, hajat kita sebanyak apapun, berdoa minta kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa ini penting Bapak Ibu sekalian. Doa ini bahasa iman dan yakin kita kepada Allah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, berdoalah, minta kepadaku, pasti akan aku kabulkan doa-doanya. Kata Imam Al-Qurtubi dan juga Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, kata beliau begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini itu unik. Kenapa unik? Karena salah satu yang disebutkan oleh Allah itu hanya khusus Allah sebutkan kepada para nabi-nabinya. Sehingga apa? Ayat ini itu membuat para nabi dan rasul terdahulu cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah itu ketika mengutus para nabi dan rasul, Allah selalu mengatakan apa? Kalian berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doa kalian. Makanya doa para nabi dan rasul itu mustajab Bapak Ibu sekalian, langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya pada saat Nabi berdakwah ke kota Taif, itu kan di situ ada peristiwa yang sangat menyedihkan. Kenapa? Pada saat beliau berdakwah di kota Taif, alih-alih disambut malah disambit sama orang-orang Taif. Alih-alih disambut pakai karpet merah, ya seperti orang-orang Madinah, tala'al badru alaina, malah dilemparin batu. Ada yang lempar pakai, mohon maaf, saking kurang ajarnya orang-orang Taif itu Bapak Ibu sekalian, mereka nggak ketemu batu, dia pakai kotoran unta. Coba lihat tuh, kurang ajarnya seperti apa. Malaikat Jibril yang nggak punya nafsu, kan kalau nggak punya nafsu otomatis nggak emosi. Yang emosi itu cuman kita manusia. Kalau malaikat nggak ada emosinya. Kenapa? Karena mereka nggak punya nafsu. Malaikat Jibril yang nggak punya emosi, nggak punya nafsu, lihat Nabi Muhammad diperlakukan begitu, marah Pak. Langsung turun dari langit, hei Muhammad, kenapa kamu nggak berdoa saat ini? Minta kepada Allah. Kata Jibril apa? Hei Muhammad, jangankan engkau minta kepada Allah, minta kepadaku. Kan Nabi Muhammad sama Jibril itu besti Pak, bestian mereka, sohib. Jangankan kepada Allah, kepadaku sebagai seorang sahabat pasti akan aku kabulkan. Kebetulan Pak, pada saat itu malaikat Jibril pada saat turun itu kan, malaikat Jibril itu kan ibarat jenderal, paling tinggi lah, paling tinggi kedudukan makom beliau sebagai seorang malaikat. Itu pasti ada prajuritnya. Nah pada saat itu ada beberapa kawanan malaikat itu yang lagi nongkrong di Gunung Taif Pak. Taif itu kan dataran tinggi tuh, pegunungan semuanya. Coba lihat, malaikat itu serem kalau nongkrong. Kalau kita manusia nongkrongnya di kafe, kalau dia nongkrongnya di gunung Pak. Makanya salah-salah dikit sama dia berabe kita, selesai. Apa kata malaikat Jibril? Hei Muhammad, jangankan engkau minta kepada Allah, minta kepadaku. Akan aku perintahkan prajurit-prajuritku yang sedang menjaga gunung-gunung itu, supaya apa? Supaya diangkat gunung Taif itu, ditimpukan kepada mereka.
Tapi apa kata Nabi Muhammad? Langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma gfir ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Ampuni orang-orang Taif ya Allah. Kenapa? Karena mereka enggak tahu kedudukanku. Coba lihat seorang Nabi Muhammad SAW yang kalau dia berdoa diijabah oleh Allah, minta diazab, tapi beliau enggak mau. Beliau malah justru milih berdoa supaya diampunkan dosa-dosa. Itu hebatnya Nabi kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang manusia, ya, kita itu sangat butuh yang namanya doa. Imam Al-Qurtubi dan juga Imam At-Tabari mengatakan, ayat yang kita sebutkan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, berdoalah, pasti akan aku kabulkan. Kata beliau-beliau, ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini pernah Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Tapi khusus umat Nabi Muhammad Allah ulang kembali itu. Yang seharusnya ini hanya dikhususkan kepada para nabi dan rasul, tapi ketika sampai kepada umat Nabi Muhammad, ini kemudian disampaikan oleh Allah kembali. Hei Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka berdoa pasti akan aku kabulkan. Makanya kalau ada manusia yang enggan berdoa, kalau ada manusia yang sombong gak mau berdoa, mohon maaf, dia lebih hina dari iblis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Iblis, Bapak Ibu tahu iblis? Tahu? Bapak-bapak tahu iblis? Kenal? Dari mana kenalnya? Saya aja gak kenal. Jangan-jangan kawan iblis lagi, bahaya. Iblis itu Bapak Ibu sekalian, bahkan sesaat sebelum Allah lemparkan dia, dilaknat oleh Allah, dia minta kepada Allah. Pada saat dia dikeluarkan oleh Allah dari surga, dia udah tahu tuh, waduh, ini masa depan saya pasti suram nih. Udah dilaknat oleh Allah. Kata Allah apa? Wa inna 'alaika la'nati ila yaumi yub'atsun. Ila yaumiddin, itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Ketika Allah mengeluarkan iblis dari surga, karena apa? Karena enggak patuh kepada Allah. Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, tentu sujud ihtiram, penghormatan. Dia enggak mau. Dia mengatakan apa? Ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih hebat dari Adam. Aku lebih mulia dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Coba lihat logika sesat iblis tuh. Ya. Dia menyangka bahwa api lebih mulia dari tanah. Padahal api itu makhluk Allah yang paling lemah Bapak Ibu sekalian. Siramin aja pakai air kalau nggak mati tuh. Kata Allah apa? Iblis, engkau terlaknat sampai hari kiamat. Ketika dia mendengarkan firman Allah ini, dia sedih, nangis. Kemudian apa? Dia katakan kepada Allah, ya Allah, kalau begitu ya Allah. Ini lanjutan dari ayat itu. Kata iblis apa? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena engkau sudah laknat aku ya Allah. Itu kan berarti kalau sudah terlaknat, masa depannya pasti neraka. Udah pasti tuh. Daripada aku dikeluarkan dari surga langsung dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah, dia minta kepada Allah, kalau begitu izinkan saya, panjangkan umur saya, biar apa? Biar nanti saya ada kawan di neraka. Dia sesatkan manusia, ya. Lihat. Sesaat sebelum dia menjalankan keburukan, bermaksiat kepada Allah, menyesatkan manusia, dia masih berdoa kepada Allah. Coba lihat, iblis Pak, makhluk yang paling sombong, masih berdoa kepada Allah. Nah, kalau ada manusia yang enggan berdoa kepada Allah, nggak mau minta kepada Allah, merasa mampu, merasa hebat, merasa kuat, mohon maaf, lebih hina dari iblis. Nah, maka ini jadi bahan muhasabah bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ini manusia makhluk yang lemah. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Makanya para sahabat Nabi itu Bapak Ibu sekalian, wajar mereka dipilih oleh Allah untuk menemani, bersuhbah, menemani perjuangan Nabi. Kenapa? Karena level imannya luar biasa. Mereka itu punya ketergantungan kepada Allah itu sangat hebat Bapak Ibu sekalian. Bahkan soal sendal putus pun diadukan kepada Allah. Ya Allah, sendal saya putus ya Allah, ganti dong yang baru. Kalau kita kan nggak begitu.
Kita akan merasa yakin bahwa kita bisa ganti sendal kita dengan uang. Coba lihat manusia modern, betapa sombongnya kita kepada Allah. Maka wajar banyak hari ini orang yang stres karena merasa mampu, karena merasa hebat. Ternyata harapannya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Akhirnya stres. Setelah itu nyalahin Tuhan, nyalahin Allah. Lah ente kemana? Nggak pernah berdoa kok, nyalahin Allah. Nah, ini betapa sombongnya kita manusia. Baik. Nah, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga setelah kajian ini Bapak Ibu sekalian kita bisa termotivasi untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Apapun kita minta kepada Allah. Curhatkan kepada Allah. Karena apalagi nih khusus bapak-bapak nih. Bapak-bapak itu kan memang laki-laki itu memang didesain oleh Allah untuk tidak mengeluh. Makanya kan ada kata-kata hari ini, laki-laki tidak bercerita, tapi ujung-ujung langsung gila. Kenapa? Karena kalau mau bercerita ke kawannya, mohon maaf, alih-alih kasih solusi, malah adu nasib Pak mereka. Adu mekanik. Oh, enggak, kamu cuman begitu. Saya 3 menit yang lalu belum makan. 3 menit yang lalu belum makan. Adu nasib mereka, Pak. Maka terkhusus bapak-bapak nih ya, kita butuh yang namanya tempat curhat, tapi bukan kepada manusia, kepada siapa? Allah. Makanya disebutkan oleh para ulama kita jenis doa. Doa itu ada 2 jenisnya. Yang pertama, level yang pertama itu namanya doa tolak. Doa apa? Tolak. Gini tulisan Arabnya. Doa tolak. Apa itu artinya doa tolak? Doa meminta kepada Allah. Kita minta semua hajat-hajat kita. Itu namanya doa tolak. Ini level yang paling rendah dalam berdoa. Bagus nggak? Bagus daripada kita nggak pernah berdoa kepada Allah. Bagus nggak? Bagus jika dibandingkan dengan orang-orang yang merasa hebat, merasa mampu, sehingga dia nggak mau berdoa. Ini doa tolak. Kita minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis doa yang paling tinggi kata para ulama kita. Apa itu? Doa munajat. Apa Bapak Ibu sekalian? Munajat. Apa itu doa munajat? Kita sekedar ingin ngobrol dengan Allah. Kita sampaikan semua apa yang sedang kita jalani hari ini. Kita sampaikan kepada Allah. Nah, doa yang ini Bapak Ibu sekalian boleh pakai bahasa Indonesia. Doa munajat, sampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba ini ya Allah lagi susah ya Allah, dan Engkau tahu walaupun tidak saya sampaikan ya Allah, dengan ilmumu ya Allah, Engkau tahu apa yang sedang hamba galaukan. Sampaikan semuanya kepada Allah. Itu namanya doa munajat. Pengen ngobrol sama Allah. Ini level doa yang paling tinggi yang disebutkan oleh para ulama kita. Kenapa? Karena kita udah nggak ada lagi hajat-hajat kita. Kenapa? Karena Allah udah tahu apa yang kita pengen. Allah udah tahu hajat kita. Allah udah tahu isi hati kita. Kita nggak perlu sebutkan secara detail. Sekedar bisa ngobrol dengan Allah itu sudah luar biasa. Itu namanya doa munajat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bicara doa dari tadi nih. Terus doa yang mana yang bagus kita baca nih? Ya, tentu semua doa bagus Bapak Ibu sekalian. Semua doa itu bagus. Tapi memang betul doa Nabi itu Bapak Ibu sekalian lebih afdol untuk kita baca. Kenapa? Karena Nabi itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua gerak-gerik Nabi, bahkan yang keluar dari lisan mulia beliau, itu atas bimbingan dari Allah. Termasuk apa? Doa beliau. Maka ketika Nabi berdoa, itu sejatinya wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi, sehingga doa Nabi itu ada keberkahan tersendiri, ketimbang doa-doa yang lain. Ada satu doa yang saya berharap Bapak Ibu bisa langsung hafal, dan kemudian masukkan ke dalam list doa kita. Gimana bunyi doanya? Doa ini Bapak Ibu sekalian saking hebatnya, semua para ulama kita, terutama ulama-ulama ahli hadis, mereka itu saking pengennya mendapatkan keberkahan doa ini, semua mereka itu menulis di dalam kitabnya doa ini. Insya Allah doanya pendek, bisa langsung Bapak Ibu langsung hafal. Apa itu? Doanya begini: Allahumma inni
as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Apa sih isi doa ini Ustadz? Nih, jadi Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk membaca doa ini. Kenapa? Karena di dalam doa ini semua hajat kita sudah terwakili. Jadi sekalipun Bapak Ibu nggak sebutkan secara detail, itu sudah terwakili dengan doa ini. Kenapa? Yang pertama, Nabi SAW minta apa? Yang pertama Nabi itu minta hidayah, petunjuk. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua apa? Nabi minta takwa. Yang ketiga, Nabi minta kemuliaan diri. Dan yang terakhir, Nabi minta kekayaan. Kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Baik. Apa sih yang hebat dari doa ini? Mari kita bedah satu-satu Bapak Ibu sekalian. Nabi itu meminta apa? Allahumma inni as'alukal huda. Yang pertama yang Nabi minta di dalam doa ini adalah hidayah. Apa Bapak Ibu sekalian? Hidayah. Bayangkan selevel Nabi Bapak Ibu sekalian masih diperintahkan oleh Allah untuk meminta petunjuk, hidayah. Tapi hidayah apa yang diminta oleh Nabi? Yang jelas gak sama seperti hidayah yang kita minta. Kenapa? Karena kata para ulama kita, hidayah itu ada 3 level Bapak Ibu sekalian. Ada berapa? 3 level. Level yang pertama, dan ini yang paling basic, semua manusia diberikan hidayah oleh Allah. Ini yang paling basic. Hidayah apa itu? Kata para ulama kita adalah hidayah irsyad. Apa? Irsyad, petunjuk. Bahwa manusia satu-satunya makhluk yang bisa membaca tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, itu manusia. Melalui apa ini? Hidayah irsyad. Perangkatnya apa? Perangkatnya adalah akal. Apa Bapak Ibu sekalian? Akal. Makanya manusia siapapun dia Bapak Ibu sekalian, dia percaya bahwa ada Tuhan. Makanya mohon maaf, Profesor William James di dalam bukunya tadi Will to Believe mengatakan apa? Orang ateis itu, mohon maaf, orang yang tidak percaya Tuhan itu penyakit mental Bapak Ibu sekalian, harus diobati. Kenapa? Bertentangan dengan nalurinya dia, fitrahnya yang secara basic yakin, percaya ada Tuhan. Dengan logika sederhana aja Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tadinya Bapak Ibu bisa lihat ini gelas ini. Ya, ini. Gelas ini ada apa ini? Ada air. Air apa namanya ini? Air putih. Air putih. Ya. Air putih Pak, nggak ada warna-warnanya. Taruh kopi kayak gitu kan, campur gula dikit, taruh kopi. Ini air Bapak Ibu sekalian. Tadi ada nggak di sini? Sama mejanya ada nggak di sini? Pas kita sholat subuh tadi, nggak ada. Pas selesai sholat subuh, kita lihat, saya pas tadi ke WC, pas saya sampai, ada meja, ada air. Logika saya nih sebagai manusia langsung merespon, ini pasti ada yang taruh di sini, betul? Ketika kita melihat alam semesta, tadinya kita nggak ada, kemudian ada. Akal kita langsung merespon, oh pasti ada yang menciptakan kita. Makanya kata beliau apa? Secara basic, secara fitrah, manusia percaya kepada Tuhan. Makanya kata beliau apa? Kalau ada manusia yang nggak percaya Tuhan, itu penyimpangan, itu penyakit mental, butuh diobati. Nah, apa yang diminta oleh Nabi? Yang jelas bukan ini. Bapak-bapak yang butuh ini petunjuk. Kalau Nabi nggak butuh, ya. Nah, ada level yang kedua. Inilah yang hidayah yang Bapak Ibu sedang rasakan, yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Hidayah apa itu? Hidayah taufik. Apa Bapak Ibu sekalian? Hidayah taufik.
Jadi ketika Bapak Ibu minta hidayah ini di sini, dikasih sama Allah hidayah taufik, diberikan kita kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Nabi butuh nggak hidayah ini? Nggak butuh Bapak Ibu sekalian. Nabi itu aja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini udah habis, Ustaz Makhraj. 5 menit lagi, Masya Allah. 5 menit, materi masih banyak nih. Ya Allah, ini saya paling nggak suka kalau disuruh Ustaz 5 menit, materi masih banyak. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Nih hidayah taufik Bapak Ibu sekalian. Nabi nggak butuh hidayah ini. Lawang ibadah beliau udah hebat. Beliau nggak butuh hidayah ini. Yang butuh siapa? Kita. Ya. Kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, rasa malas seringkali menguasai kita. Betul. Betul pula. Janganlah terlalu jujur Pak. Apakah kita butuh taufik supaya apa? Allah kuatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah kalahkan rasa malas itu dengan apa? Supaya kita semangat beribadah kepada Allah. Nabi butuh nggak? Nggak butuh. Ibadah beliau aja udah hebat Bapak Ibu sekalian. Makanya sesoleh-solehnya Bapak-Bapak sekalian nggak bisa ngalahin ibadah Nabi, nggak bisa. Ya. Nabi itu Bapak Ibu sekalian, kalau sholat tahajud ini pemanasan doang. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, 2 rakaat pertama itu Nabi sudah ngegas baca Al-Quran itu setelah Al-Fatihah, baca 5-6 juz. Kira-kira Bapak-Bapak kuat nggak? Nggak kuat Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Nabi itu mata kaki beliau ini agak membengkak, membiru. Kenapa? Wajar. Kalau kelamaan berdiri, sirkulasi darah jadi nggak lancar. Sehingga apa? Mata kaki beliau itu membiru, membengkak. Karena lama sholat. Alhamdulillah agak mirip-mirip dengan Bapak-Bapak. Kalau Nabi mata kaki beliau itu membengkak, membiru karena lama sholat. Kalau Bapak-Bapak karena asam urat. Gak apa-apa, yang penting agak ada mirip-mirip dengan Nabi. Nah, kita yang butuh nikmat taufik ini, Nabi nggak butuh. Terus apa yang diminta oleh Nabi? Nih apa hidayah yang paling tinggi adalah ilmu. Apa Bapak Ibu sekalian? Ilmu. Ketika kita berdoa dengan doa Nabi ini, langsung dikasih semuanya sama Allah, termasuk apa? Hidayah yang diminta oleh Nabi. Makanya satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk minta tambah. Kalau kita kan lain minta tambahnya, ya. Tambah apa? Tambah istri padahal udah kawin. Satu aja belum habis, minta tambah lagi ya Allah. Nabi enggak, satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah untuk minta tambah adalah ilmu. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Hei Muhammad, wakur Rabbi zidni ilman." Muhammad, minta tambah ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini adalah level tertinggi dari hidayah. Orang yang diberikan ilmu, insya Allah hidupnya di atas hidayah. Insya Allah dia tidak akan tersesat. Insya Allah dia akan istiqomah. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita bisa istiqomah? Ini pondasinya adalah ilmu. Karena ilmu memberikan kita kesadaran. Kesadaran inilah yang membuat Bapak Ibu mudah untuk melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, sholat subuh secara berjamaah. Ilmu ini saking hebatnya ilmu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada pengajian masjid kita dan Bapak Ibu kosong gak ada kegiatan, hadir. Kenapa? Karena ilmu ini pondasi dari istiqomah. Yang pertama hidayah, yang kedua adalah takwa. Nabi minta takwa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena suatu ketika Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa sih kebanyakan yang membuat manusia itu dimasukkan ke dalam surga?" Kata beliau apa? Kata beliau, kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam surga itu 2. Yang pertama adalah takwa dan yang kedua adalah husnul khuluq. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, qal taqwallah wa husnul khuluq. Takwa Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus minta takwa. Dan takwa yang paling sederhana adalah ketika kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yang diminta oleh Nabi adalah al-afaf, kemuliaan diri Bapak Ibu sekalian. Itu diminta oleh Nabi. Kita harus minta supaya Allah muliakan diri kita. Maka jangan hinakan diri kita. Kenapa? Karena kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, Nabi masih minta al-afaf, kemuliaan diri. Dan yang terakhir yang diminta oleh Nabi adalah kaya. Minta apa? Kaya. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kaya yang diminta oleh Nabi ini kaya yang seperti apa? Apakah sekedar materi atau ada kekayaan yang lain? Kata para ulama kita, kaya yang diminta oleh Nabi itu dua-duanya. Pertama,
kaya itu ada yang sifatnya materi, dan yang kedua ada yang sifatnya hati, kaya hati. Mana yang paling penting Bapak Ibu sekalian? Kalau seandainya kita disuruh pilih, mana yang lebih penting? Kaya materi atau kaya hati? Kalau sekedar kaya materi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, para koruptor itu kurang apa mereka? Orang-orang yang mencuri uang rakyat, uang negara, kurang apa mereka? Nggak ada yang kurang Bapak Ibu sekalian. Ternyata mereka nih kurang kaya hati. Dan ini ternyata subhanallah, sebelum ulama kita ngomong seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada buku namanya, ini buku hebat juga Bapak Ibu sekalian, buku yang saking bestsellernya itu diterjemahkan ke semua bahasa. Bukunya itu namanya The Psychology of Money. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar The Psychology of Money. Buku ini ditulis oleh namanya Morgan Housel. Ini termasuk orang yang kaya hari ini Bapak Ibu sekalian. Dia Masya Allah kayanya luar biasa. Mungkin kalau saya ngomong Bapak Ibu nggak percaya, Ustadz itu mah omong kosong ya. Ngomong kaya hati ya. Dia aja belum kaya katanya. Tapi karena kebetulan yang ngomong orang kaya beneran, katanya apa di dalam buku The Psychology of Money itu, setelah saya katanya menggeluti bisnis, dia punya aset di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Dia sadar bahwa ternyata kaya yang sebenarnya itu adalah kaya hati. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa ridho kepada Allah. Kenapa? Karena dia menyesal setelah dia punya kekayaan yang luar biasa. Ya. Yang dulu dia pengen, niatnya itu apa? Dia kalau dia kaya, dia pengen supaya bisa ngantar anaknya ke sekolah. Kalau dia kaya, dia punya freedom secara finansial, ya, supaya dia kaya itu niatnya apa? Supaya dia punya waktu quality time bersama keluarganya. Ya. Katanya apa? Saya bingung dengan kehidupan saya. Setelah saya kaya, nyatanya saya nggak punya waktu bersama keluarga saya. Setelah saya kaya, nyatanya saya nggak punya waktu bersama anak-anak saya. Pada akhirnya dia menyesal. Dia mengatakan apa? Sebenarnya kaya yang sebenarnya itu adalah kaya hati. Ketika kita merasa tahu kapan harus berhenti, ketika kita bersyukur kepada Tuhan katanya, ya. Karena manusia ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita manusia, sifat basic, sifat dasar manusia itu nggak akan pernah puas dengan dunia. Nabi jauh-jauh hari udah ngomong, lau anna libni adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna wadiyani walan yamla fahu illa turab. Manusia itu sekalipun dikasih satu gunung emas, kira-kira bapak-bapak kalau dikasih oleh Allah satu gunung emas, kira-kira puas nggak? Nggak akan puas kata Nabi. Akan nyari satu lagi. Lawang udah ada istri satu, udah ada bini satu, pengen kawin lagi. Membuktikan bahwa manusia hasrat duniawi nggak akan pernah selesai. Sampai kita mati baru selesai. Maka kata beliau apa? Pentingnya kita punya rasa syukur, ridho. Ya. Kita syukur dengan pemberian Allah, merasa puas dengan pemberian Allah. Nih, kalau kita sudah punya kaya hati, otomatis Allah akan kasih kita kaya materi. Kenapa? Karena orang yang bersyukur dengan sedikit, kalau ditambah dikit oleh Allah, pasti akan lebih bersyukur. Kita kalau bersyukur kepada Allah dengan yang sedikit akan ditambah oleh Allah. Maka sebenarnya pondasi dari kaya materi itu adalah kaya hati. Bersyukur dulu Bapak Ibu sekalian, baru nanti akan ditambah oleh Allah. Nah, ini yang diminta oleh Nabi, kaya secara materi dan juga kaya secara hati. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga setelah kajian ini kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, terutama doa yang kita sampaikan ini. Karena ini doa Nabi, tentu banyak berkahnya, banyak kebaikannya. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, setelah kita minta semua hajat-hajat kita, masukkan doa ini ke dalam list doa kita. Setelah kita minta hajat,
minta apalagi jabatan kepada Allah, pangkat, kedudukan, semuanya kita masukkan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baru kita tutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru, yang salah datang dari keterbatasan ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Kalau ada salah kata, ada khilaf yang membuat Bapak Ibu sekalian tersinggung, mohon dimaafkan. Karena al-faqir hanya manusia biasa, tempat salah dan dosa. Baik Bapak Ibu sekalian, dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Bismillah. Pencerahannya selama ini kan, ya termasuk saya, ketika kita dengan Israel dan Palestina, kita kan selalu doa kita hancurkan ada sekutunya. Jangan tadi mencermati Rasulullah ketika mereka bergetar, itu kan Rasulullah selalu mengatur untuk bagi Ustaz selama ini kita kan tahu ya, apalagi kalau masa ya, kita kan orang-orang kan hancurkan dan sebetulnya. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Baik, ini konteksnya khusus Israel ya. Baik, ini mumpung lagi live ini kita sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini menarik nih. Bagaimana kita menyikapi doa yang belakangan ini terkhusus kepada Israel ya? Kita hancurkan ya Allah, hancurkan. Baik, sedangkan kita melihat bahwa di awal-awal Nabi berdakwah malah justru Nabi mendoakan supaya umat Taif itu diberikan hidayah. Baik, begini Bapak Ibu sekalian, memang penting bagi kita untuk membaca konteks-konteks doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Doa yang kita sebutkan di awal tadi, konteks di mana Nabi SAW berdakwah, itu kita perlu baca, kita perlu cermat. Ternyata Nabi pada saat itu berdoa memang konteksnya adalah dakwah. Karena pada saat itu belum ada pengikutnya masih dikit di Mekah. Kan itu konteksnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti di dalam kitab Fiqhus Sirah. Beliau menyebutkan Nabi pada saat itu ketika, mohon maaf, paman yang selalu mensupport, mendukung dakwah beliau meninggal. Istri yang senantiasa menjadi donatur tetap, ya, Ibunda Khadijah yang kaya raya meninggal. Itu kan kalau kondisi psikologi, kondisi batin kita itu pasti jadi pesimis, ya Allah. Mau kemana lagi saya mau mencari pengikut. Sehingga apa? Beliau kemudian berinisiatif setelah memerintahkan kaum muslimin yang pertama untuk berhijrah ke Habasyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hijrah itu pertama kali itu bukan ke Madinah, tapi ke Habasyah. Itu saking beliau mendapatkan tekanan yang luar biasa. Saking luar biasanya tekanan itu udah nggak manusiawi. Sampai-sampai apa? Beliau itu sekeluarga diboikot oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Sehingga untuk makan pun beliau nggak ada. Itu selama bertahun-tahun, 3-4 tahun beliau itu cuma makan rumput Bapak Ibu sekalian. Bayangkan. Gimana kita nggak pesimis dalam kondisi seperti itu? Sehingga apa? Nabi kemudian memerintahkan kaum muslimin, sebagian pengikut Nabi untuk para sahabat berhijrah ke Habasyah. Nabi berinisiatif dakwah ke kota Taif. Semoga di sana ada pengikut nih yang kecantol untuk mengikuti masuk Islam. Pada saat beliau ke sana, alih-alih disambut malah justru disambit. Ini kata beliau, kata Imam atau kata Syekh Al-Buti, ini konteksnya adalah dakwah. Sehingga apa? Ya pada saat itu doa yang tepat adalah meminta supaya orang-orang Taif ini diberikan hidayah, diampuni oleh Allah. Dan itu kan terbukti Bapak Ibu sekalian. Sekembalinya Nabi SAW dari kota Taif mendapatkan penolakan setelah tersebar dakwah. Akhirnya apa? Orang Taif juga yang kemudian termasuk satu kampung itu masuk Islam. Jadi hikmahnya Nabi tidak mendoakan binasa itu dalam rangka mencari pengikut dakwah. Awal-awal dakwah memang begitu. Tapi setelah Islam berkembang, setelah banyak yang masuk Islam, ternyata Nabi juga dalam beberapa sikon Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa kondisi mendoakan binasa. Seperti apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para pengkhianat orang-orang Yahudi yang sudah dikasih suaka tempat tinggal di Madinah, mereka berkhianat kerjasama dengan orang-orang musuh-musuh Islam dari luar untuk apa? Supaya memberikan akses ke Madinah. Nabi marah, ini kan pengkhianat.
Negara aja ada pengkhianat negara, kita pasti marah. Marah Nabi. Sehingga apa? Nabi mendoakan supaya mereka itu binasa. Karena apa? Karena pengkhianat, Bapak Ibu sekalian. Termasuk apa? Ketika Nabi mengirim delegasi dari kaum muslimin untuk apa? Ada supaya perdamaian ya, dan seterusnya. Pada saat itu terjadi gencatan senjata. Nabi mengirim beberapa utusan. Dalam hukum peperangan dulu Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh membunuh delegasi, nggak boleh. Dan itu kan sampai sekarang berlaku tuh. Termasuk para media pers itu, hatta bahkan dalam peperangan nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh. Termasuk delegasi utusan. Sehingga apa? Ketika Nabi mengutus utusan, ada yang dibunuh sama mereka. Nabi marah. Ini kan pengkhianat. Ini kan berarti kita kok seolah-olah main belakang nih. Ini kan, ini penghinaan lah buat Nabi. Sehingga apa? Nabi berdoa kemudian berdoa supaya Allah membinasakan mereka. Sehingga apa? Kata para ulama kita, kalau berdoa itu kita lihat konteksnya. Nah, jadi dalam konteks hari ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang Israel ini biadabnya udah di luar ambang batas manusia. Udah di luar ambang batas manusia. Bahkan dalam hukum perang modern, kita nggak boleh ada yang namanya genosida, itu nggak boleh. Bom massal manusia itu nggak boleh. Itu terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu mau dihabisi semuanya. Makanya wajar satu dunia ini marah Bapak Ibu sekalian. Ini nggak pernah ada di dalam sejarah peperangan modern, nggak ada. Baru kali ini. Orang yang sudah lemah, yang seharusnya bahkan rakyat itu nggak boleh dibunuh sama mereka. Anak kecil, bayi dibunuh sama mereka. Ini kan kurang ajar, luar biasa, biadab. Maka boleh nggak kita berdoa seperti ini? Nabi aja berdoa untuk orang-orang pengkhianat supaya dibinasakan oleh Allah. Apalagi manusia model seperti ini, boleh. Kita berdoa semoga Allah binasakan mereka. Kenapa? Karena kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata dakwah itu tidak melulu harus dakwah itu sikap kita itu kadang lembut, kadang juga harus tegas. Nah, ini seperti orang-orang Israel ini, mereka ini nggak paham dengan bahasa halus. Mereka ini manusia yang mohon maaf, mereka nggak paham dengan kelembutan. Maka sekali-sekali harus model seperti ini ya. Makanya saya walaupun nggak sepakat dengan beberapa fraksi di Palestina misalnya, ya seperti misalnya Hamas dengan metode dakwah mereka, tapi saya sepakat untuk melawan Israel, lawan dengan senjata yang mereka punya, lawan. Karena manusia model seperti ini nggak paham dengan bahasa kelembutan, nggak paham dengan bahasa diplomatis, lawan apa yang kita punya, lawan. Cuman sayang hari ini kondisi kita, coba lihat Bapak Ibu sekalian. Bahkan orang-orang Arab pun gak punya kekuatan untuk membantu saudara kita. Kita doakan semoga Allah kuatkan saudara-saudara kita. Saya itu sedih kalau udah bicara Palestina itu, ya Allah. Sedih sekali. Karena nanti Allah akan tanya kepada kita, apa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di sana. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum bisa berkontribusi, menolong, membantu saudara kita, minimal kita doakan saudara kita. Semoga Allah kuatkan mereka, Allah kemudian binasakan orang-orang Israel itu, terutama Israel yang Zionisnya ini. Karena Israel itu Bapak Ibu sekalian juga beragam mereka. Cara pandang mereka juga unik. Ada Israel yang orang Israel tapi dia agak liberal. Dia juga nggak sepakat dengan Zionis yang suka menyerang, terutama Perdana Menterinya itu Netanyahu. Dia nggak sepakat. Makanya di dalam internal mereka ini lagi kacau. Kalau Bapak Ibu baca geopolitik internasional itu lagi kacau mereka. Banyak mereka yang kemudian demo kepada Netanyahu itu. Karena Netanyahu ini Bapak Ibu sekalian secara posisi politik, dia ini memang udah banyak skandal politiknya. Terutama korupsi, kemudian kejahatan kemanusiaan, pokoknya banyak skandalnya. Dia secara suara itu udah nggak ada suaranya. Sehingga apa? Dia cari simpatisan. Gimana caranya? Ya udah, buka aja permusuhan yang lama tuh. Ya pura-pura dia pro rakyat Israel, menyerang Palestina, memberantas Hamas. Itu trik dia untuk menaikkan suaranya lagi. Makanya kami di MUI itu juga punya beberapa divisi yang memang membaca geopolitik itu. Dan kawan-kawan kita sampaikan begitu, dia udah nggak ada suara, maka dia untuk menaikkan elektabilitas suaranya, carilah dia mana nih yang bagus. Oh ini isu Palestina lagi.
Nah, itu yang diambil supaya apa? Naik suaranya. Dan itu terbukti. Adapun di dalam internal Israel, nggak satu suara Bapak Ibu sekalian. Jangan bayangkan bahwa Israel itu semuanya sama, rakyat mendukung Netanyahu. Nggak begitu. Banyak yang benci dia. Bahkan orang-orang Yahudi yang betul-betul Yahudi Ortodoks ya, yang sudah tinggal di Barat, mereka itu mengecam bahkan melaknat para Zionis itu. Zionis ini kan salah satu gerakan mereka Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita bicara panjang lebar nanti. Ya, intinya begitu Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks-konteks tertentu kita boleh mendoakan kebaikan, juga boleh mendoakan supaya dibinasakan. Model seperti apa? Ini seperti Israel. Boleh kita doakan supaya mereka binasa. Ya. Dan itu tidak bertentangan insya Allah. Baik, Allahu Ta'ala alam. Cukup Bapak Ibu sekalian ya. Baik, karena saya setelah ini jam 9 ada rapat di MUI, jadi saya izin langsung balik ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan agar lebih berkahnya pertemuan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, pasangan kita, anak, istri, suami, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan juga kita niatkan kepada seluruh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan juga kita niatkan kepada seluruh jamaah yang hadir pagi hari ini, kepada para DKM, pengurus masjid, kepada para donatur, para muhsinin yang senantiasa mendukung, mensupport kegiatan masjid kita. Semoga Allah membalas kebaikannya, Allah melipat gandakan pahalanya, memberkahi harta keluarganya, dan yang sedang sakit semoga dengan Al-Fatihah ini Allah angkat sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang sedang banyak urusan Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan semua niat hajat baiknya. Dan yang sedang Allah uji dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian, panjang umur, berkah selalu, barakallahu fikum. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان